Dalam lintasan sejarah konflik Timur Tengah yang bergejolak, narasi tentang perjanjian damai seringkali hanya menjadi jeda singkat dalam siklus kekerasan yang tak berkesudahan. Setiap kali harapan perdamaian disematkan pada sebuah dokumen, seringkali ada keraguan yang membayangi. Sebuah kegelisahan bahwa rapuhnya fondasi kesepakatan itu dapat runtuh kapan saja. Perspektif karma yang sering disebut-sebut dalam konteks ini bukanlah tentang takdir ilahi semata, melainkan refleksi pahit dari konsekuensi yang tak terhindarkan. Setiap tindakan, terutama yang melanggar janji atau komitmen, diyakini akan memicu reaksi berantai, menciptakan gelombang yang akhirnya kembali menghantam sang pelaku. Baru-baru ini, ketegangan di wilayah tersebut kembali memuncak, membawa serta klaim-klaim serius mengenai pelanggaran perjanjian damai yang telah ditekan dengan susah payah. Perjanjian-perjanjian tersebut yang seharusnya menjadi pilar stabilitas, kini dipertanyakan integritasnya oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan. Isu pelanggaran ini bukan hanya sekadar retorika politik, ia menyentuh inti dari kepercayaan dan legitimasi. Ketika sebuah negara dituduh melanggar kesepakatan yang vital, hal itu dapat memicu krisis kepercayaan yang mendalam. Tidak hanya di antara pihak-pihak yang terlibat langsung tetapi juga di mata komunitas internasional. Implikasinya sangat nyata. Kembalinya siklus pembalasan, sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian seringkali menjadi katalisator bagi eskalasi kekerasan. Janji yang ingkar menjadi bara api yang membakar kemarahan dan memicu keinginan untuk merespons dengan cara yang setara, atau bahkan lebih. Dalam konteks inilah, berita tentang rudal yang menghujani Tel Aviv menjadi sebuah manifestasi nyata dari ketegangan yang membusuk. Serangan semacam itu bukan hanya sekadar tindakan militer, melainkan sebuah pernyataan simbolis yang kuat dari pihak-pihak yang merasa terpinggirkan atau dikhianati. Tel Aviv, sebagai jantung ekonomi dan budaya Israel, selalu menjadi sasaran strategis. Setiap kali rudal menyasar kota ini, pesan yang disampaikan jelas. Tidak ada tempat yang aman dari konsekuensi konflik yang membara, dan pihak lawan memiliki kapasitas untuk menyerang pusat kekuatan. Episode ini memaksa kita untuk merenungkan makna sebenarnya dari perjanjian damai. Apakah itu hanya sekadar kertas yang ditandatangani, ataukah ia merupakan komitmen mendalam yang harus dijaga dengan segala cara demi mencegah terulangnya kekerasan yang tak ada habisnya? Pemeriksaan ulang terhadap apa yang menyebabkan pelanggaran ini menjadi krusial. Apakah itu karena salah tafsir, perhitungan yang keliru, atau memang disengaja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah konflik di masa mendatang, apakah menuju deeskalasi atau justru spiral kekerasan yang lebih dalam. Pada akhirnya, narasi karma ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki dampaknya sendiri dalam politik internasional, terutama di wilayah yang kompleks seperti Timur Tengah. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan membentuk realitas yang harus dihadapi esok hari, seringkali dengan harga yang mahal. Inti dari permasalahan ini seringkali bermuara pada interpretasi yang berbeda terhadap perjanjian yang ada. Apa yang satu pihak anggap sebagai tindakan defensif atau menjaga keamanan, mungkin bagi pihak lain dipandang sebagai agresi terang-terangan dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Dalam banyak kasus, perjanjian damai di wilayah tersebut seringkali bersifat kompleks dengan klausul-klausul yang ambigu atau disisipkan untuk kepentingan tertentu. Ini membuka celah bagi masing-masing pihak untuk menafsirkan teks sesuai dengan agenda politik dan keamanan mereka sendiri.
Pelanggaran yang dituduhkan terhadap Israel seringkali terkait dengan ekspansi pemukiman di wilayah yang disengketakan, blokade yang berlanjut, atau operasi militer yang dianggap melampaui batas pertahanan diri. Tuduhan-tuduhan ini memicu kemarahan dan perasaan tidak adil di kalangan pihak lain. Misalnya, perjanjian yang menetapkan batas-batas wilayah atau status quo dapat dianggap dilanggar ketika ada pembangunan baru di area sensitif. Setiap pembangunan rumah baru di wilayah yang diklaim oleh kedua belah pihak dapat menjadi percikan api bagi eskalasi. Selain itu, isu akses dan kontrol terhadap sumber daya, seperti air atau jalur perdagangan, juga sering menjadi sumber sengketa. Pembatasan yang diterapkan oleh satu pihak seringkali dipandang sebagai pelanggaran hak asasi dan ekonomi oleh pihak yang lain. Bagi pihak yang melakukan penyerangan, rudal yang diluncurkan ke Tel Aviv adalah respons yang dianggap sah dan proporsional. Mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk menegaskan kembali hak-hak mereka, atau sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dirasakan. Narasi pelanggaran perjanjian damai ini tidak hanya merujuk pada kesepakatan formal yang ditandatangani, tetapi juga pada gentleman's agreement atau pemahaman tak tertulis yang telah ada selama bertahun-tahun, yang seringkali dilupakan atau diabaikan demi keuntungan jangka pendek. Kenyataannya, setiap tindakan yang dianggap provokatif, baik itu serangan militer, kebijakan politik, atau pernyataan publik, dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap semangat perjanjian damai, bahkan jika tidak secara langsung melanggar teksnya. Sikap keras dari kedua belah pihak didorong oleh tekanan politik internal dan narasi sejarah yang mendalam, membuat kompromi menjadi semakin sulit. Setiap pihak merasa berhak atas tindakan mereka dan menuntut pengakuan penuh atas klaim-klaim mereka. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran perjanjian bukan hanya menjadi masalah hukum internasional, melainkan pemicu emosi yang kuat, memperdalam kebencian, dan mengokohkan siklus pembalasan yang seolah tiada akhir di wilayah yang penuh gejolak ini. Ketika perjanjian damai diabaikan, atau bahkan sengaja dilanggar, konsekuensinya seringkali datang dengan cepat dan brutal. Gelombang rudal yang menghujani Tel Aviv adalah manifestasi paling mengerikan dari runtuhnya komitmen dan memanasnya konflik yang tak terkendali. Suara siren meraung-raung di seluruh kota, memecah kesunyian malam, dan mengirim ribuan warga bergegas mencari perlindungan di bunker atau ruang aman terdekat. Itu adalah suara familiar yang mengikis ketenangan dan menimbulkan trauma mendalam. Langit malam yang gelap tiba-tiba dilintasi oleh kilatan cahaya dan asap saat sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, berusaha mencegat setiap ancaman. Suara ledakan di udara menjadi simfoni mengerikan yang menandai pertempuran di atas kepala warga sipil. Meski Iron Dome memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan, menghantam bangunan tempat tinggal, kendaraan, atau area publik. Setiap ledakan di darat menimbulkan kerusakan, kepanikan, dan kadang-kadang korban jiwa.
Warga Telepon Aviv hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Setiap kali konflik memuncak, rutinitas sehari-hari mereka terganggu. Sekolah ditutup, bisnis terhenti, dan kehidupan normal dihentikan oleh ancaman yang datang dari langit. Bagi pihak yang meluncurkan rudal, ini adalah cara untuk menunjukkan perlawanan, membalas dendam, dan menekan Israel agar menghentikan apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran dan agresi. Ini adalah bentuk perang psikologis yang menargetkan moral dan stabilitas. Namun, serangan rudal juga seringkali menimbulkan korban sipil yang tak bersalah, baik di pihak penyerang akibat balasan Israel, maupun di pihak yang diserang. Ini memperparah lingkaran setan kebencian dan keinginan untuk membalas. Respons Israel terhadap serangan rudal seringkali cepat dan tegas, dengan serangan balasan yang menargetkan lokasi peluncuran roket, fasilitas militer, atau infrastruktur yang terkait dengan kelompok yang menyerang. Namun, serangan balasan ini, meskipun dimaksudkan untuk menghalangi, seringkali hanya memperpanjang siklus kekerasan, menyebabkan lebih banyak korban dan kehancuran, serta memperdalam jurang permusuhan antara kedua belah pihak. Hujan rudal di Telepon Aviv dalam narasi karma ini adalah cerminan langsung dari gagalnya diplomasi dan perjanjian. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika janji-janji dilanggar, konsekuensi yang menyakitkan akan menimpa semua pihak yang terlibat. Serangan rudal terhadap Telepon Aviv dan pelanggaran perjanjian damai yang mendahuluinya tidak hanya menimbulkan dampak lokal, tetapi juga memicu gelombang reaksi dan implikasi global yang signifikan. Dunia menatap dengan cemas, khawatir akan eskalasi yang lebih besar. Negara-negara tetangga seringkali menjadi yang pertama merasakan dampaknya. Perbatasan menjadi lebih tegang, pengungsi mungkin membanjiri, dan stabilitas regional yang rapuh semakin terancam oleh konflik yang menyebar. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera mengeluarkan pernyataan mengutuk kekerasan dan menyerukan deeskalasi. Namun, efektivitas seruan ini seringkali terbatas, mengingat kompleksitas politik dan kurangnya konsensus di antara negara-negara anggota. Negara-negara adidaya yang seringkali memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, menghadapi tekanan untuk mengambil sikap. Mereka harus menyeimbangkan dukungan terhadap sekutu mereka dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas regional dan mempromosikan perdamaian. Sanksi ekonomi atau embargo senjata mungkin dipertimbangkan sebagai alat tekanan. Meskipun langkah-langkah seperti ini seringkali kontroversial dan memiliki dampak yang tidak diinginkan pada populasi sipil. Dampak kemanusiaan juga menjadi perhatian utama. Serangan udara dan rudal, baik oleh Israel maupun kelompok lawan, seringkali menyebabkan penderitaan yang meluas, kerusakan infrastruktur, dan krisis pengungsian.
Media global meliput setiap perkembangan dengan intensitas tinggi, membentuk opini publik internasional, dan menambah tekanan pada para pemimpin untuk mencari solusi yang lanjut, meskipun solusi tersebut sangat sulit dicapai. Implikasi geopolitiknya luas. Konflik ini dapat memicu pergeseran aliansi, mempercepat perlombaan senjata di kawasan, dan bahkan memengaruhi harga minyak dunia, serta stabilitas pasar global. Bagi Israel, serangan rudal ke Tel Aviv memperkuat argumen mereka tentang kebutuhan akan keamanan yang kuat dan tindakan preemptif bagi pihak lawan. Ini memperkuat narasi tentang perlawanan yang tak terhindarkan terhadap penindasan. Dalam skala yang lebih besar, episode ini menjadi pengingat pahit bahwa ketidakmampuan untuk menghormati perjanjian dan mencari resolusi damai akan terus menghasilkan konsekuensi yang melampaui batas-batas konflik itu sendiri, memengaruhi seluruh komunitas global. Siklus kekerasan di Timur Tengah telah berulang begitu sering, sehingga istilah karma terasa relevan, bukan sebagai hukuman ilahi, melainkan sebagai pola konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan dan reaksi yang terus-menerus. Pelanggaran perjanjian damai yang berulang, serangan rudal, dan balasan militer adalah simfoni konflik yang terus dimainkan, dengan setiap notasi menambahkan lapisan baru pada narasi penderitaan dan dendam yang mendalam. Masa depan perdamaian di wilayah ini tampak semakin suram dengan setiap eskalasi. Kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dibangun kembali, dan setiap pihak semakin terpaku pada posisi mereka sendiri, enggan untuk membuat konsesi. Dialog dan diplomasi yang seharusnya menjadi jalan keluar, seringkali terhambat oleh narasi yang saling bertentangan dan ketidakmampuan untuk melihat perspektif satu sama lain. Rasa sakit di kedua belah pihak terlalu dalam untuk dengan mudah diatasi. Pelajaran terbesar dari peristiwa semacam ini adalah bahwa kekerasan hanya melahirkan kekerasan lebih lanjut. Setiap rudal yang diluncurkan, setiap serangan udara yang dilakukan, hanya menabur benih kebencian yang akan tumbuh dan menghasilkan lebih banyak konflik di masa depan. Jalan ke depan, meskipun sangat sulit, harus melibatkan komitmen yang tulus untuk menghormati perjanjian, menahan diri dari tindakan provokatif, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Tanpa langkah-langkah fundamental ini, karma kekerasan akan terus menghantui wilayah tersebut, memastikan bahwa generasi mendatang juga akan mewarisi beban konflik yang tak terselesaikan. Harapan terletak pada munculnya kepemimpinan yang berani, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang bersedia mengambil risiko untuk perdamaian, bahkan ketika risikonya terasa sangat besar.
Akhirnya, narasi karma ini adalah seruan untuk refleksi. Ini adalah pengingat bahwa keputusan yang diambil hari ini, baik itu melanggar janji atau mencari jalan damai, akan membentuk takdir esok hari bagi jutaan orang yang mendiami tanah suci yang penuh gejolak ini. Semoga suatu hari, siklus ini dapat diputus dan perjanjian damai tidak lagi menjadi pemicu karma kekerasan, melainkan fondasi kokoh bagi masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.